Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan Katri di Kecil Channel. Kali ini saya akan membahas matematika peminatan kelas 11 bersama trigonometri dengan rumus identitas, atau menyederhanakan rumus identitas pada persamaan trigonometri. Nah, di sini saya udah rangkum beberapa rumus identitas trigonometri yang akan kita gunakan ke dalam sebuah persamaan trigonometri. Nah, yang pertama adalah rumus, nah ini udah tidak asing lagi, sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cos alfa per sin alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, ini artinya dia kan kebalikan dari tan ya. Jadi tan itu kebalikan dari kotangan, jadi bisa seperti ini. Nah, atau dibalik jadi kotangan alfa sama dengan seper tan alfa. Nah, itu kebalikannya. Nah, yang ketiga adalah kebalikan dari sin, adalah kosekan ya. Jadi 1 per sin alfa itu adalah kosekan alfa. Dan keempat adalah seper cos alfa sama dengan sekan alfa. Nah, selanjutnya ini yang penting adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi di sini nanti bisa aja kita ubah ke dalam posisi yang berbeda-beda ya. Ini kan misal kita diketahui adalah cos kuadrat alfa. Nah, ini kalau mau diubah ke dalam rumus identitas seperti ini, bisa jadinya adalah cos kuadrat alfa itu 1 dikurang sin kuadrat alfa. Atau kebalikannya, kita gunakan sin kuadrat alfa. Nah, berarti sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, itu fungsi dari identitas seperti itu ya. Nah, tuh. Nah, sekarang buat yang keenam adalah 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi nanti ini bisa di posisinya dibolak-balik ya. Untuk mencari tan, berarti kalau mencari tan kuadrat alfa berarti bisa aja sekan kuadrat alfa dikurang 1. Nah, itu kan satunya pindah-pindah posisi. Nah, itu seperti itu. Atau sekan kuadrat alfa kalau dikurang tan kuadrat alfa sama dengan 1. Ini posisi kemari, kalau kemari tannya jadi kurang kan, sama dengan 1. Nah, untuk nomor 7 juga sama, kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi nanti misalkan untuk mencari kotangen aja, berarti tinggal kosekan kuadrat alfa dikurang 1. Nah, itu ya. Nah, untuk mencari 1 misal, mencari 1 berarti kotangannya bisa pindah jadi kosekan alfa dikurang kotangen alfa sama dengan 1. Jadi pindah kemari jadi min kan sama dengan 1. Nah, itu bisa pindah posisi gitu. Nah, konsepnya ada 7 nih ya untuk rumus identitasnya ke dalam persamaan trigonometri. Nah, saya akan contohkan di soal ini. Nah, ini di sini. Di sini diketahui soalnya itu adalah seperti ini. Ini ya. Nah, tentukan nilai sin x. Nah, di sini yang mau dicari adalah nilai sin x jika tan x dikali sin x, ini diketahui seperti ini ya, dikurang 2 cos x sama dengan sin x, dan 0 kurang dari x kurang dari pi. Artinya ini intervalnya seperti itu ya. Jadi intervalnya antara 0 sampai pi itu 180 derajat ya. Oke. Bagaimana untuk menyelesaikannya atau mencari sinnya? Berarti kan kita harus mengubah. Kemarin saya sudah ajarkan tentang kuadrat ya, kuadrat kemarin. Nah, ini ternyata bisa kita ubah kalau seandainya kita kalikan jadi, kalau saya kalikan boleh, atau kita bagi dengan cos x misalnya. Kita bagi dengan cos x. Jadi bagaimana?
ini kan perkalian ya, ini dalam satu rumpun, berarti tan X sin X dibagi, nah salah satunya aja di sini karena ini kan perkalian ya, ini sebenarnya bisa dijadikan satu ini supaya kita mengubahnya gitu. Jadi tan X dikali sin X per cos X, karena dibagi cos X ya, karena ini pengurangan atau penjumlahan berarti ini harus bagi. Beda dengan ini ya, kalau ini nggak bisa dibagi lagi karena ini dalam satu ini sebenarnya bisa begini ya. Nah ntar ini kenapa saya cuma pisah ini kan nanti sin X cos X itu bisa berubah jadi tan alpha atau tan X, nah gitu maksudnya ya. Nah ini cos X, yang sini jadi sin X per cos X. Nah di sini gunanya buat identitasnya. Jadi ini berubah jadi tan X, sin X per cos X itu adalah tan X juga dikurang cos X per cos X kan habis ya, coret tinggal 2 ya, sama dengan sin X per cos X. Sin X per cos X itu berarti tan lagi, tan X. Nah kalau bentuknya seperti ini berarti posisinya bisa kita ubah ke dalam implisit ya. Mari semuanya, tan X kita kalikan tan X itu berarti artinya tan kuadrat X gitu kan. Terus yang ini pindah posisi jadi min tan X karena posisinya dari ini kanan ke kiri gitu ya misalnya. Nah ini min 2 sama dengan 0. Nah kemarin kita sudah belajar tentang kuadrat dalam trigonometri kan. Nah ini kita pakai pemisalan, misal y nya adalah tan X gitu kan. Nah ini saya tulisin nomor ya, berarti ini jadinya y kuadrat min y dikurang 2 sama dengan 0 kan gitu kan. Nah setelah seperti ini berarti tinggal kita cari faktorannya di y karena y kali y kan y kuadrat. Kemudian kalau perkaliannya min 2, kalau jumlahnya min 1 berarti minnya lebih gede, berarti sini min 2 ini plus 1. Nah sudah dapat nol fungsinya, berarti y min 2 sama dengan 0, berarti y nya 2. Y plus 1 sama dengan 0, berarti y nya sama dengan min 1. Kan tinggal pindah posisi ya. Nah tuh. Oke, kalau bentuknya udah seperti ini kan berarti sudah dapat sebenarnya tannya ya. Tan y itu kan tan X itu sama dengan 2 ini kan, y nya kan tan X. Nah tan X sama dengan 2, kemudian tan y sama dengan min 1. Nah di sini kan tidak meminta nilai X nya ya, tidak meminta nilai X nya, maksudnya tan X ya. Di sini tidak meminta nilai X, tetapi yang dipinta adalah sin X. Ini tan X nya 2 sama tan X nya min 1. Lalu bagaimana caranya? Cara mudahnya adalah, nah di sini oke, sebentar. Ini saya hapus saja ya, atau saya pindahkan dulu deh. Pindahkan ke sini dulu ya. Oke. Itu saya hapus dulu deh. Oke. Nah, ini tadi kan tan X sama dengan 2. Oke. Tan X nya sama dengan 2, terus tan X nya sama dengan min 1. Yang kita cari adalah sin X. Nah kita gunakan di kelas 10 kalian sudah belajar tentang rumus sin X, cos X, tan X kan gitu ya. Kalau tan X itu kan berarti depan samping gitu kan, misalnya X nya depannya itu misal 2, berarti kan sampingnya 1. Nah miringnya berarti dia tinggal, karena ini sudut siku-siku, tinggal di Pitagoras ya, 2 kuadrat ditambah 1, akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, berarti kan 4 tambah 1, 5 ya akarnya. Nah
berarti bisa kita cari sin. Nah, sin x nya berarti ini buat yang tan x nya 2 ya. Sin x nya berarti dia adalah tinggal depan miring. Buat nilai sin itu kan depan miring, berarti depannya adalah 2, miringnya adalah akar 5. Nah, ini supaya rasional kita kalikan akar 5. Jadi hasilnya 2/5 akar 5. Oke, itu dapat nilai sin x yang pertama ya, yang buat tan x sama dengan 2. Oke, lalu gimana kalau yang tan x nya min 1? Nah, kalau tan x nya min 1 berarti dia ada di kuadran, ini kuadran dulu ya, ini kuadran 1 ya, ini kuadran 1 karena kan tannya positif ya. Nah, kalau buat min 1 itu berarti ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Tetapi kan di sini batasannya 0 sampai 180. Berarti kita pakai kuadran 2. Di kuadran kedua. Ya. Kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua, kuadran. Di kuadran kedua berarti kan nilainya negatif, untuk sin pasti positif kan? Nah, di sini berarti dia bisa kita pakai, misalkan di sini adalah 1, ini adalah min 1. Karena kalau di kuadran 2 itu nilai y-nya positif, x-nya negatif, gitu kan ya. Nah, buat mencari yang di sininya sama kayak tadi, Pitagoras. Berarti 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, akarin. Nah, 1 kali 1 kan 1, ditambah min 1 kali min 1 kan 1, jadi akar 2. Oke. Udah, tinggal cari sin x. Berarti untuk mencari sin x tinggal 1 per akar 2. Nah, dirasionalin lagi, akar 2 per akar 2. Dapatnya adalah 1 per 2 akar 2. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi di sini gunanya buat tadi rumus yang tadi ini, nah ini untuk mengganti salah satu dari persamaan di dalam trigonometri. Jadi fungsinya biar menyelesaikan trigonometri ini. Oke, itulah kegunaan dari rumus identitas. Itu yang soal nomor 1. Kemudian saya contohkan lagi ke nomor kedua. Di sini ada tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut pada interval 0 sampai pi atau 180 derajat, gitu kan? Cos kuadrat x min sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ada sin x. Nah, lebih mudahnya itu berarti kita jadikan sin semuanya. Karena di sini ada sin x-nya ya. Nah, untuk mengubah menjadi sin, berarti yang harus kita ganti adalah cos kuadrat x. Nah, seperti tadi yang kita ambil yang ini nih. Nah, tapi kita ubah dulu kan. Kita ubah ke dalam cos kuadrat x-nya itu berarti sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, berarti di sini 1 min sin kuadrat x, kan? Ini kita ubah ya, dikurang sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita selesaikan. Nah, ini kan sama-sama punya min sin, jadi hasilnya adalah min 2 sin kuadrat sin kuadrat x, karena min 1 jadi min 2 ya. Kemudian ini punya plus sin x. Nah, ini min 1 ya. Ini 1 dikurang 1 sama dengan 0 kan. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini berarti tinggal difaktorkan. Nah, pakai pemisahan boleh atau bisa langsung boleh. Kita pakai pemisahan. Misalkan di sini sin x-nya adalah y gitu kan. Jadi di sini min 2y kuadrat ditambah y sama dengan 0.
Supaya mudah kita kalikan negatif 1 misalnya. Jadinya 2y kuadrat min y sama dengan 0. Nah ini kalau difaktorkan karena dia tidak ada konstanta lainnya, berarti di sini tinggal 2y y nya kita majukan 1. Ini kan punya y kuadrat, punya y, jadinya y maju. Nah di dalamnya tinggal 2y min 1 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua penyelesaian. Y-nya bisa sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 1. Berarti Y-nya adalah setengah. Oke. Untuk Y-nya sama dengan 0, berarti kan sin X, Y itu kan sin X ya, sama dengan 0. Berapakah yang X-nya? Sin berapa yang hasilnya 0 di antara 0 sampai 180, yaitu pasti 0 sama 180. Nah ini sin 180 kan sin 0 kan 0, sin 180 adalah 0 juga. Jadi hasil X1 nya 0, X2 nya 180. Kemudian kalau sinnya setengah, sin setengah itu berarti sin setengah itu 30 derajat ya. Dan sin ini kan istimewa, sin 150 karena ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 kurangin 30, 150. Berarti X ketiganya adalah 30 derajat dan X keempatnya adalah 150. Jadi HP-nya misalnya adalah 0, kemudian 30, 150, 180. Oke, itu seperti itu derajatnya ya. Tuh. Oke, itu buat nomor contoh kedua. Jadi konsepnya dia pakai konsep yang ini, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ubah dulu ke dalam cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 0 sampai 180. Oh tadi dalam pi ya. Kalau dalam pi, balik lagi ya. Ini dalam pi. Kalau kalian ke dalam pi berarti hasilnya itu jadikan ke pi di sini ya. Oke, biar lebih ini lagi ya. 0 itu ya 0 pasti ya. 0 0. Ini HP-nya ya. Saya taruh di sini lagi. 0 0 kalau 30, kalau ke dalam pi kan dibagi 180. Jadi 30 per 180. Sini. Nah, kelihatan ya. Oke, sini ya. 30 dibagi 180 itu berarti 1 per 6 ya, jadi 1/6 pi. Oke. Terus kalau 150 dibagi 180, coret-coret dibagi 35 bagi 3 6, jadi 5/6 pi. 180 berarti ya pi, ya kan? Nah ini hasil yang tadi ya. Jadi kalau di dalam pi 0, 1/6 pi, 5/6 pi, pi. Oke, kembali lagi ke soal berikutnya. Oke, kalau di sini dia tidak menggunakan pi tapi menggunakan derajat. Oke. Nah 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Nah kalau seperti ini bagaimana? Apa yang harus kita ubah? Kan di sini ada sin, ada cos. Nah, yang kita ubah yang lebih gampang adalah sinnya. Kalau cosnya kan nggak ada rumusnya. Kalau sin kuadrat tuh ada yang tadi nih. Kali lagi nih. Nah, untuk sin kuadrat alfa
itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, karena posisi cosnya kita pindahkan posisi, jadi kurang kan. Nah begitu juga di sini, jadi di sini 2 sin kuadratnya kita ganti 1 min cos kuadrat x tuh. Nah di sini x, kalau ini alfa ya, ini x terus cos x. Oke, kalau bentuknya udah seperti ini berarti ini tinggal ngaliin 2 min, bukan min, 2 kali min 2 cos kuadrat x plus 3 cos x sama dengan 0. Nah ini kan posisinya yang 2 di sini tuh, supaya dia jadi kuadrat yang kayak kemarin, jadi kedepanin. Nah, jadi min 2 cos x plus 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0, karena ini masih min kayak kemarin lagi. Supaya lebih mudah kita kalikan negatif 1 supaya positif ya, kan min 2 kali min 1 jadi positif, jadi 2 cos kuadrat x min 1 kali 3 jadi min 3 cos x plus 2 kali min 1 jadi min 2. Nah kalau bentuknya seperti ini udah, nah, kita misalkan lagi, misalkan y sama dengan cos x. Nah berarti hasilnya 2y kuadrat min 3y min 2 sama dengan 0. Nah kembali lagi pemfaktoran. Oke, 2y kuadrat min 3y min 2 sama dengan 0, berarti ini 2y sama y. Oke, kalau 2y kali y kan 2y kuadrat. Nah sekarang kalau dikalikan min 2 kalau jumlah min 3, nah kira-kira berapa nih faktorannya? Nah kalau kita pakai min 2 kali 2 kan min 4y ya. Ini jadi perkalian tuh kayak gini ya, senyum ini tuh, ini nanti sama sini. Karena ini perkaliannya min 2 berarti ini kan plus 1 kali min 2 kan min 2. Nah kalau ditambahin 2 kali min 2 kan min 4y ditambah 1 jadi min 3y, jadi pas. Nah faktorannya ini berapa? Berarti 2y plus 1 sama dengan 0, y nya dapat min 1 dibagi 2 ya kan. Ini pindah posisi, satunya pindah ke posisi sini, min 1 per 2. Y min 2 sama dengan 0, berarti y nya sama dengan 2. Oke seperti itu. Jadi y sama dengan setengah atau y sama dengan 2. Nah sekarang yang mau ditanyakan adalah nilai x yang memenuhi interval 0 sampai 180. Kembalikan lagi ke pemisalan, misalnya adalah cos x nya adalah y sama dengan cos x, berarti di sini kita pakai adalah min setengah ya. 2 nggak usah. Kenapa 2 nggak usah? Karena kan kita ketahui interval dari cos itu kemarin min 1 kurang dari 0 kurang dari 1. Nah ini interval dari cos, jadi kalau dia ada 2 ya nggak kepake, nggak usah ya, ini nggak usah. Berarti yang kepake adalah min setengah. Jadi perlu diingat kalau cos itu nilai tertingginya adalah 1, nilai terendahnya adalah min 1. Selain itu pecahan berarti ini. Kalau 2 enggak. Ini nilai cos sama sin ya, sama sin. Kalau tan banyak, tapi kalau cos sampai min 1 dan 1 aja. Seperti itu. Oke. Nah sehingga cos x sama dengan min setengah. Berarti nilai x yang memenuhi adalah, karena di sini kuadrannya antara 0 sampai 180, berarti dia ada di kuadran 1 dan 2. Nah untuk yang negatif berarti ada di kuadran 2. Nah gitu kan, ada di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Nah berapakah dia? Nah kalau setengah itu, kalau yang positif kan berarti cos 60 ya, cos 60 itu kan setengah, cos 60 setengah. Nah berarti kalau di kuadran 2 tinggal kurang yang 180, ini kan rumusnya 180 dikurang alfa misalnya, 180 dikurang 60 berarti 120. Udah gitu. Jadi cos yang memenuhi adalah 120 derajat, yaitu cos 120, yaitu min setengah.
Itu buat soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor berikut. Ini nomor 4 ya. Oke, buat nomor 4 saya punya soal seperti ini. Jika tan X min cot X sama dengan 1,5, maka nilai tan X adalah, nah yang ditanya adalah nilai tan X. Jadi tidak perlu diubah ke dalam derajat atau pi gitu ya. Nah, di sini yang lebih mudah adalah kita gunakan, berarti ini kotangannya itu kan tadi saya bilang kotangan itu kebalikan dari tan ya. Nah ini bisa, berarti tinggal tan X min seper tan X ya kan. Nah, karena kotangan itu kebalikan dari tangan. Nah ini sin alfa cos alfa ini dibalik jadi cos alfa sin alfa. Jadi seperti ini. Nah di sini baru kita pakai pemisalan nih. Kita misalkan tan X-nya adalah Y, gitu kan? Ini berarti Y min seper Y sama dengan 1,5. Nah, supaya bisa difaktorkan, kita kalikan semuanya Y. Jadi sini nanti Y kuadrat min seper Y kali Y jadi 1 sama dengan 1,5 Y. Karena dikalikan Y semuanya ya. Nah posisi 1,5 Y nya pindahkan posisi sebelah kiri. Min seper 5 Y, karena positif ya, jadi min 1 sama 0. Nah di sini ada min 1,5 nih, desimal bagaimana? Nah mudahnya itu karena 1,5 itu mudah, kita tinggal kalikan 2 aja supaya dia tidak desimal. Berarti tinggal 2 kali Y kuadrat jadi 2Y kuadrat min 3Y min 2 sama dengan 0. Nah ini baru difaktorkan lagi, kan sudah tidak desimal. Nah tinggal 2Y kuadrat min 3Y min 2 sama dengan 0. Nah kalau difaktorkan jadinya 2Y Y sama dengan 0. 2Y kali Y kan 2Y kuadrat. Nah sekarang min 2 ya, kayak sama kayak tadi nih ya. Berarti dia min 2 di sini, karena min 2 kali 2 kan min 4. Supaya negatif 3 berarti di sini plus 1. Plus 1 kali min 2 min 2. Nah kalau dijumlahkan min 2 kali 2 min 4 ditambah 1 jadi min 3Y. Nah udah pas nih. Berarti tinggal 2Y plus 1 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 per 2. Y min 2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai tan X-nya. Nah, Y itu kan tan X. Saya sudah, berarti tan X sama dengan min setengah. Ini tan X sama dengan 2. Oke, berarti HP-nya tinggal min setengah sama 2. Oke, karena tan X-nya sudah ada, tan X min setengah sama tan X-nya sama dengan 2. Oke, itu seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah kebalikan dari tan ya. Kotangannya kita ubah, kemudian dijadikan bentuk kuadrat ya, seperti kemarin. Oke, kita lanjut ke soal sepertinya nih, soal terakhir ya. Untuk pertemuan kali ini tentang persamaan trigonometri dengan rumus identitas. Oke. Di soal terakhir saya punya bentuk soal seperti ini. Bentuk sin X per 1 plus cos X dapat diubah menjadi, nah kalau seperti ini bagaimana untuk mengubahnya? Nah caranya adalah kamu perhatikan bawahnya. Supaya menjadi sebuah rumus identitas, ternyata bawahnya itu kita kalikan dengan lawannya. Nah ini nanti dia akan membentuk sebuah identitas. Oke, bawahnya seper plus cos X dikalikan 1 min cos X, ini jadinya kan selisih kuadrat. Jadi A, misalnya A tambah B dikali A kurang B, itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ini A nya, ini B.
ini A, ini B, gitu ya. Jelas ya. Berarti di sini hasilnya adalah A-nya 1, berarti 1 kuadrat, berarti 1 ya. Kemudian di sini cos X dikuadratin kan, jadi cos kuadrat X. Udah, itu jadinya seperti itu. Jadi A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Nah, atasnya jadi sin X 1 min cos X. Nggak usah dikaliin dulu ya, bisa. Nah, di sini yang kita perlukan adalah mengubah. Nah, mengubah bentuk 1 min cos kuadrat X ke dalam bentuk identitasnya. Misalnya, karena belum bisa disederhanakan nih. Supaya bisa disederhanakan berarti kita ubah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, gitu kan? Nah, ternyata kalau kita ambil nilai sinnya itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, karena cos kuadratnya kan pindah posisi. Nah, dari sini nih, gitu kan, 1 min cos kuadrat alfa ada hubungannya dengan ini. Berarti ini bisa kita ganti dengan sin kuadrat alfa. Nah, ini di sini ya, sin X 1 min cos X, oke, per sin kuadrat X, gitu kan, karena di sini dalam bentuk X. Nah, ini bisa dicoret nggak? Nggak bisa nih, karena perkalian ya, bisa dicoret. Ini coret 1 sin kuadrat X, kalau dibagi sin X hasilnya sin X ya, kuadratnya nggak ada, jadi sin X. Nah, berarti tinggal dibagi 1 min cos X per sin X, sama-sama kita bagi dengan sin X, jadi 1 per sin X, karena ini penjumlahan dia nggak boleh coret, nggak, lagi pula nggak bisa dicoret, dikurang cos X sin X. Nah, di sini fungsinya identitas lagi. Seper sin X itu berubahnya jadi, nah, sini. Seper sin X itu berubahnya jadi nih cos secant X. Berarti sini KSC kosekan X. Cos X per sin X, cos X per sin X, jadi kotangan. Nah, itu ya. Sorry, ini nomor saya pindahkan posisi saja. Oke, tadi ini dapatnya di sini ya. 1 min cos X dikurang dibagi sin X. Itu jadinya 1 per sin X min cos X per sin X. Nah, sepersin X itu tadi kosekan X, sedangkan kosekan persin itu jadinya kotangan X. Oke, jadinya ini. Jadi bentuk seperti ini bisa berubah jadi kosekan X min kotangan X. Itulah fungsi dari rumus identitas ke dalam sebuah persamaan trigonometri. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah rumus-rumusnya ini. Oke. Jadi untuk menggunakan pengubahan dalam sebuah persamaan trigonometri, kita memerlukan rumus identitas yang ada 7 rumus ini. Ada sin per cos jadi tan, cos per sin cot, atau dibalik tan alpha sebenarnya per cot. Kita ubah-ubah ya semuanya ini, per sin seperti itu. Oke. Nah, sepertinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini untuk tentang persamaan trigonometri dengan rumus identitas. Untuk materi berikutnya bisa dilihat di playlist. Untuk materi matematika peminatan kelas 11 misalkan, ya kalian lihat di playlist video dari KC Channel, yaitu matematika peminatan kelas 11. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, share, komen ya. Mau absensi di kolom komentar. Oke. Sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.